Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Suatu ketika Baginda Raja tampak termenung di atas singgasananya. Pasalnya ia sedang dilanda masalah yang membuat dirinya tidak bisa tidur. Namun masalah yang ia hadapi hanya Baginda Raja sendiri yang tahu. Ia sengaja merahasiakannya dari orang-orang sekitar, baik kepada penasehat istana maupun kepada Abu Nawas selaku sahabatnya tempat Baginda berkeluh kesah. Ingin rasanya Baginda melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun ia bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Tapi kenyataannya, permasalahan yang ia hadapi terasa seperti mengikutinya kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itu, Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian penasehat istana mendekati Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, saya perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Saya khawatir Paduka nanti akan jatuh sakit. Apakah ada sesuatu yang Paduka pikirkan?" tanya penasehat istana. "Tidak ada apa-apa, saya baik-baik saja. Kamu urusi saja pekerjaanmu," balas Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Sang penasehat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah besar. Tapi karena Baginda Raja tidak mau berterus terang, sang penasehat istana tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang sedang dihadapi. Semakin hari, sikap Baginda semakin tertutup. Bahkan kini ia enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana menjadi sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Semakin hari Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit, kata salah satu menteri. "Saya juga cemas melihat sikap Baginda belakangan ini. Saya sudah coba membujuknya supaya Baginda mau menceritakan masalah yang dialami. Tapi ia malah memalingkan wajahnya. Baginda memilih untuk menutup diri," timpal penasehat istana. "Saya ada saran. Bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya," ujar salah satu dari menteri. "Iya, saya setuju dengan saran tersebut," balas lainnya. Maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas sempat terkejut. "Biasanya yang diutus Baginda adalah prajurit istana. Kenapa kalian yang datang?" tanya Abu Nawas. "Kami kesini bukan diutus Baginda Raja Abu Nawas, tapi atas kemauan kami sendiri," jawab para menteri. Kemudian para menteri ini memberitahu Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja. "Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi Baginda Raja selalu menutup diri," kata salah satu menteri. "Baiklah, aku akan coba menghiburnya. Mari kita ke istana sekarang," ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. Abu Nawas lalu bercerita kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja, berharap Baginda bisa terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tak ada reaksi apapun. Baginda Raja hanya terdiam. Malah ia meninggalkan Abu Nawas lalu masuk ke dalam kamarnya. Selepas Baginda Raja pergi, para menteri segera menghampiri Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan?" ucap mereka. "Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan saya pulang. Saya akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini," balas Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik memecahkan masalah ini. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Esok harinya, Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke dalam lubang jarum?"
Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang yang ada di sana heran. Salah satu dari mereka lalu menjawab, "Mana mungkin bisa, itu perkara yang mustahil." Dengan lantang Abu Nawas membalas, "Tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan saya, anak kecil pun bisa," ujar Abu Nawas. "Kalau kamu memang bisa, coba tunjukkan kepada kami," pinta mereka. "Maaf kawan-kawan, sayangnya saya hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja," balas Abu Nawas. Begitulah seterusnya. Setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan, Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Hingga akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke dalam jarum sampai juga ke telinga Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja tidak terlalu memperdulikannya. Tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada diri Baginda Raja. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana memanggil Abu Nawas. "Tuan Abu, Anda diperintah Paduka untuk datang ke istana." "Benarkah?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Tuan Abu," jawab salah satu prajurit. "Rencana saya akhirnya berhasil," pikir Abu Nawas. "Oh iya, bagaimana kondisi Baginda sekarang?" tanya Abu Nawas kembali. "Baginda masih sering mengurung diri Abu Nawas dan masih sering tampak termenung," jawab salah satu prajurit. "Baiklah, aku akan ke sana sekarang," balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian Abu Nawas sampai di istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, saya dengar kamu bisa memasukkan seekor unta ke dalam lubang jarum. Dan kamu bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Bagaimana mungkin Abu Nawas? Saya rasa itu perkara yang mustahil," balas Baginda Raja. "Di dunia ini tidak ada yang mustahil Paduka," ujar Abu Nawas. "Baiklah, sekarang coba kau buktikan," titah Baginda Raja. "Caranya mudah Paduka. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu kita bisa memasukkannya dengan mudah. Bahkan anak kecil pun bisa Paduka," kata Abu Nawas menjelaskan. "Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kamu telah menipu semua orang dan juga telah menipu saya," ucap Baginda Raja. "Saya tidak pernah menipu siapapun dan saya juga tidak pernah menipu Paduka. Saya tidak pernah mengatakan bahwa jarum yang saya maksud adalah jarum kecil," balas Abu Nawas. "Iya, itu benar. Tapi apa maksud dari pernyataanmu ini?" tanya Baginda Raja. "Saya hanya ingin mengatakan ada hikmah dari pernyataan saya Paduka," jawab Abu Nawas. "Hikmah? Hikmah dari mana?" tanya Baginda Raja heran. "Bukankah tadinya Baginda Raja tak percaya kalau saya bisa memasukkan unta ke dalam lubang jarum? Tapi setelah saya jelaskan, Baginda Raja baru mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bisa dimasukkan ke dalam lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya, pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti. Dan pada akhirnya masalah yang kita anggap mustahil diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani. Bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit?" tutur Abu Nawas menjelaskan. Seketika Baginda Raja terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak berapa lama Baginda Raja pun berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kamu telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah dan hatiku sempit menghadapinya.
sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu, ujar Baginda Raja. Sejak kejadian itu, kini Baginda Raja mulai terlihat ceria. Ia tak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Permasalahan bukanlah hal untuk dilamunkan, melainkan dihadapi dengan hati yang besar, maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih. Kisah selanjutnya. Diceritakan, Abu Nawas memiliki kebun yang cukup luas. Kebun tersebut sudah lama ia tanami berbagai macam sayuran yang menghasilkan pundi-pundi uang cukup banyak. Karena itulah, ia tidak ingin kebunnya dimasuki oleh maling. Bahkan, ia juga tidak terima bila kebunnya dirusak meskipun hanya sedikit. Abu Nawas tak segan-segan akan memukulnya, siapapun itu. Setiap pagi, Abu Nawas mengurusi kebunnya sampai menjelang siang. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang beristirahat di kebun, tiba-tiba ia melihat ada seekor sapi memasuki kebunnya. Yang lebih mengejutkan lagi, sapi tersebut dengan asiknya memakan daun-daunan dan semua tanaman yang ada di situ. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas jengkel. Ia pun lalu mengambil ranting pohon yang cukup tebal dan panjang. Ia berlari mengejar sapi tersebut. Melihat ada ancaman datang, sapi itu segera berlari menghindari kejaran Abu Nawas. Abu Nawas bertambah jengkel karena si sapi tak kunjung keluar dari kebunnya. Yang ada malah hampir semua tanamannya rusak akibat terinjak-injak oleh sapi tersebut. Setelah beberapa menit, akhirnya sapi itu berhasil keluar dari kebun dan selamat dari amarah Abu Nawas. Akibat kejadian itu, Abu Nawas sangat menaruh dendam kepada sapi tersebut. Setiap hari, ia selalu menunggu kehadiran si sapi di kebunnya. Namun sampai seminggu, sapi itu tak kunjung muncul kembali. Hingga pada suatu ketika, saat Abu Nawas pulang dari kebunnya, ia berpapasan dengan seorang petani yang sedang menaiki gerobak. Dan gerobak tersebut ternyata ditarik oleh sapi yang tempo hari merusak kebunnya. Nah, itu dia sapinya. Kali ini kau tidak bisa menghindar dariku, kata Abu Nawas geram. Tanpa banyak tanya, Abu Nawas segera mengambil ranting dan memukul sapi tersebut berulang-ulang. Si sapi hanya bisa pasrah. Ia tak bisa berlari menghindar karena sedang menarik gerobak. Tapi tentu saja perbuatan Abu Nawas ini membuat si petani marah. "Hei, ada apa dengan sapiku? Kenapa kamu terus-terusan memukulnya?" bentak si petani. Abu Nawas bukannya malu, tapi malah ikut-ikutan marah. "Jangan ikut campur, ini urusanku dengan sapi. Ia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya," balas Abu Nawas. Si petani hanya bisa melongo mendengar jawaban Abu Nawas. Setelah puas memukulnya, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan sapi dan si petani. "Dasar orang gila," gerutu si petani. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid dirundung duka. Ia terlihat murung dan sedih. Hal itu dikarenakan putra Raja Harun sedang sakit dan tak berdaya. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya sang raja mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menyembuhkan putranya, maka akan diberi hadiah yang menggiurkan. Sayembara itu berlaku untuk semua lapisan masyarakat, mulai dari para bangsawan sampai rakyat jelata. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Mendengar kabar itu, Abu Nawas selaku sahabat dekat sang raja pun merasa iba. Abu Nawas lalu mendatangi istana dan menawarkan jasa baik untuk menolong sang putra mahkota.
Ternyata di dalam istana sudah banyak tabib yang berkumpul untuk mencoba mengobati sang pangeran. Melihat kehadiran Abu Nawas, sang raja menyambutnya dengan hangat. "Dari mana saja kau, wahai Abu Nawas? Sudah lama aku menantikan kedatanganmu," ucap sang raja. "Maafkan saya, Paduka yang mulia. Hamba belakangan ini sedang disibukkan oleh pekerjaan. Saya mendengar kabar kalau sang pangeran sedang sakit keras. Kalau Paduka mengizinkan, saya ingin menemui sang pangeran," pinta Abu Nawas. Sang raja kemudian mengantar Abu Nawas masuk ke dalam kamar sang pangeran. Para tabib yang berkumpul di istana heran dengan Abu Nawas. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa mengobati sang pangeran tanpa membawa ramuan obat-obatan? Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tak sanggup, bahkan penyakitnya tak terlacak. Saat di dalam kamar, Abu Nawas menghampiri sang pangeran yang sedang terbaring, lalu Abu Nawas duduk di sampingnya. Abu Nawas mengamati dengan teliti kondisi sang pangeran, hingga keduanya antara Abu Nawas dan pangeran saling bertatap mata. Setelah memeriksa kondisi sang pangeran, lalu Abu Nawas berkata kepada sang raja, "Saya butuh satu orang yang sudah tua, di mana ketika masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Permintaan yang nyeleneh itu membuat sang raja dan para tabib heran. Tapi demi kesembuhan sang anak, Raja Harun al-Rasyid mendatangkan orang tua yang diinginkan Abu Nawas. Orang tua itu lalu disuruh Abu Nawas duduk di samping dirinya dan pangeran. Abu Nawas lalu berkata kepada orang tua tersebut, "Sebutkan nama-nama desa di daerah selatan," pinta Abu Nawas. Karena dulunya sering mengembara, orang tua itu pun hafal dan menyebutkan nama-nama desa yang diketahuinya. Sembari mendengarkan nama-nama desa yang disebutkan, Abu Nawas menempelkan telapak tangannya pada dada sang pangeran. Namun Abu Nawas tak merasakan perubahan pada diri sang pangeran. Abu Nawas pun lantas menyuruh orang tua itu menyebut nama-nama desa di daerah utara. Orang tua tersebut menuruti perintah Abu Nawas. Ketika salah satu nama desa disebut, tiba-tiba Abu Nawas merasakan dada sang pangeran berdegup kencang di telapak tangannya. "Coba ulangi nama desa yang kau sebutkan tadi," perintah Abu Nawas kepada orang tua. Saat nama desa itu disebut ulang, dada sang pangeran kembali berdegup kencang. Abu Nawas lalu membisikkan nama desa tadi ke telinga sang pangeran. Dada sang pangeran semakin berdegup kencang. Abu Nawas lantas meminta kepada sang raja agar ia diizinkan mengunjungi desa di sebelah utara yang disebutkan orang tua tadi. Meski sempat ditentang raja, akhirnya Abu Nawas mendapatkan izin dan ia berangkat selama 2 hari di sana. Setelah pulang, Abu Nawas segera menemui Raja Harun al-Rasyid dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada putranya. "Wahai Paduka yang mulia, masihkah Paduka menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksud perkataanmu?" "Tentu saja aku ingin anakku tetap hidup," balas sang raja. "Yang mulia, saat ini sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas. "Lalu apa hubungannya?" tanya sang raja semakin penasaran. "Paduka yang mulia harus menikahkan pangeran dengan gadis itu, sebab cinta itu buta. Jika kita berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati," jelas Abu Nawas. Abu Nawas paham betul, karena saat desa gadis itu disebutkan, jantung pangeran tiba-tiba berdegup kencang. Sayangnya, sang pangeran tidak berani mengungkapkan perasaannya, termasuk bercerita kepada ayahnya. Mendengar saran Abu Nawas, Raja Harun al-Rasyid pun segera menikahkan putranya dengan gadis yang dimaksud. Setelah pernikahan itu terjadi,
kondisi kesehatan sang pangeran berangsur membaik dan Abu Nawas pun berhasil menyembuhkan penyakit sang pangeran. Atas keberhasilan Abu Nawas mendapatkan hadiah dan uang yang banyak dari sang raja. Kisah selanjutnya diceritakan ada seorang menteri istana yang sering berbuat jahat. Dia sangat ditakuti oleh warganya. Jika melihat perempuan cantik, terutama istri orang, pasti direbutnya. Dan apabila membeli suatu barang, tidak pernah mau membayar. Tentang kisah menteri bejat ini sampai juga ke telinga Abu Nawas, sehingga membuat hatinya menjadi panas. Kurang ajar, aku harus memberi dia pelajaran, ucap Abu Nawas geram. Berangkatlah Abu Nawas ke tempat menteri itu tinggal. Ia sengaja menyewa rumah yang berdekatan untuk melakukan penyelidikan. Setelah beberapa hari membaur dengan penduduk setempat, ia pun kenal dengan sang menteri dan bahkan bersahabat baik. Begitu baiknya pendekatan yang dilakukan, sampai-sampai menteri itu tidak mencurigai Abu Nawas. Abu Nawas bebas keluar masuk rumah sang menteri sesuka hatinya. Di dalam rumah sang menteri, Abu Nawas melihat sebuah tiang gantungan yang biasa digunakan untuk membunuh orang-orang yang dianggap bersalah kepada sang menteri. Cara menggantungnya pun dengan cara yang sadis, yaitu kaki di atas dan kepalanya di bawah. Dalam posisi demikian, orang tersebut nanti dipukuli sampai mati. Abu Nawas akhirnya menjadi yakin bahwa berita tentang kejahatan sang menteri memang benar adanya. Tunggu saja, kamu pasti akan menanggung perbuatanmu, tekad Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan-jalan di sebuah sudut desa. Tanpa sengaja, ia pun bertemu pemuda tampan yang sedang menggiring lembu. "Hei anak muda, apakah lembu itu akan dijual?" tanya Abu Nawas. "Tidak tuan, karena ini adalah lembu warisan dari bapak hamba," jawab si pemuda. "Lebih baik lembu itu dijual saja," Abu Nawas mencoba merayu. "Kalau laku dengan harga tinggi, uang tersebut bisa dijadikan modal untuk berdagang, sehingga uang itu bisa menjadi banyak." Sejenak pemuda itu terdiam. Rupanya dia mulai termakan rayuan Abu Nawas. Ia pun tampak berpikir. "Betul juga kata tuan," jawabnya kemudian. "Namun untuk menjualnya, hamba harus berkonsultasi dengan ibu di rumah. Kalau ibu setuju, boleh tuan membelinya." "Itu akan lebih baik," sambut Abu Nawas setuju. Sementara anak muda itu pulang, Abu Nawas memeras otak. Ia akan berusaha memanfaatkan ketampanan wajah anak muda itu untuk melaksanakan rencananya. Tidak beberapa lama kemudian, pemuda tampan itu kembali menemui Abu Nawas. "Tuan, ibu saya bersedia menjual lembu ini," kata pemuda tampan tersebut. "Bagus, tapi sebenarnya yang akan membeli lembu adalah Tuan Menteri. Mari kita ke rumahnya sekarang," ajak Abu Nawas. Setibanya di rumah Tuan Menteri, Abu Nawas berpesan kepada si pemuda. "Hai pemuda, bawa lembu kamu itu ke kebun dan tunggulah aku di sana. Aku akan masuk ke rumah untuk memberitahu Tuan Menteri." Abu Nawas lantas menemui Tuan Menteri. "Tuan Menteri, ada seorang pemuda yang hendak menjual lembu gemuk. Kalau Anda tertarik, silahkan Anda datangi dia di kebun." "Kebetulan sekali Abu Nawas, aku memang lagi mencari lembu untuk acara pesta," ujar Tuan Menteri. Tuan Menteri pun langsung bergegas menemui pemuda tampan di kebunnya. Namun naas dialami oleh si pemuda tampan. Sang menteri tidak mau membayar lembu yang dibawanya. Ia mengambil paksa lembu si pemuda tampan dengan alasan apabila ada hewan yang masuk ke dalam kebunnya, maka itu sudah menjadi miliknya. "Tapi itu hewan wasiat dari ayah saya, Tuan Menteri," ucap pemuda itu memohon. Akan tetapi Tuan Menteri malah menyuruh pengawalnya untuk mengusir pemuda tampan itu dari kebunnya. Tak lama kemudian
Abu Nawas menemui si pemuda tampan tersebut. "Bagaimana anak muda? Berapa harga yang kau jual kepada Tuan Menteri?" tanya Abu Nawas. "Dia telah menipu saya, Tuan. Dia merampas paksa lembu saya dan tak mau membayarnya sama sekali," jawab si pemuda dengan wajah sedih. "Saya kira jual belinya akan berjalan lancar, makanya saya tinggal sebentar karena ada urusan. Tapi baiklah, saya akan membantumu, asal kamu bersedia melakukan apa yang aku perintahkan," kata Abu Nawas. Pemuda itu menjawab, "Iya, saya bersedia, Tuan. Saya ingin sekali menghajar menteri itu." "Lalu apa yang harus saya lakukan, Tuan?" tanya si pemuda tampan. "Begini anak muda, dengan ketampananmu, kamu bisa menyamar jadi wanita yang cantik. Karena Tuan Menteri gemar menggoda wanita, kamu bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk menghajar Tuan Menteri sepuasmu," jelas Abu Nawas. Mereka berdua lalu menyusun strategi untuk menjebak Tuan Menteri. Keesokan harinya, dengan menyamar sebagai wanita cantik, si pemuda berjalan melewati rumah Tuan Menteri. Kebetulan Tuan Menteri memang sedang berada di depan pintu rumahnya. Sang menteri begitu girang melihat ada wanita cantik di depannya. "Adinda, dari mana asalmu?" goda Tuan Menteri. "Saya dari desa, Tuan. Mau berkunjung ke rumah saudara, tapi saya tersesat sampai di sini dan saya tidak tahu arah jalan pulang," balas wanita itu pura-pura menangis. "Lebih baik Adinda masuk dulu ke rumahku, nanti saya antar pulang," rayu Tuan Menteri. "Tapi saya takut sama istri dan para pengawal Tuan," jawab si wanita mulai melancarkan strateginya. Karena nafsu yang sudah tak terbendung lagi, Tuan Menteri menyuruh istri dan para pengawalnya untuk pergi. "Istriku, tengoklah kedua orang tuamu sekarang. Kasihan mereka sudah lama tidak melihatmu. Dan ajak juga semua para pengawal untuk berjaga-jaga agar kamu selamat di perjalanan," ujar Tuan Menteri. Maka mereka pun pergi meninggalkan rumah Tuan Menteri. Kini di rumah hanya Tuan Menteri seorang diri. "Adinda, silahkan masuk. Di rumah sudah sepi, tidak ada orang sama sekali," bujuk Tuan Menteri. "Baiklah Tuan," kata si wanita sambil mengikuti langkah Tuan Menteri. Di dalam rumah dilihatnya tali gantungan seperti yang diceritakan Abu Nawas. Menteri itu begitu bernafsu, ia langsung mendorong si wanita ke kamar dan mengajaknya tidur. Namun ia mencoba menolak sambil merajuk. "Maaf Tuan, sebelum Tuan mengajak saya tidur, cobalah Tuan bergantung sebentar pada tali itu," rayu wanita tersebut. Karena terdorong oleh nafsu syahwat yang menggelora, permintaan itu pun dituruti oleh Tuan Menteri. "Tolong Adinda pegang tali gantungan ini kuat-kuat, jangan dilepas ya," kata Tuan Menteri. Setelah badan si menteri menggantung dengan posisi kaki di atas dan kepala di bawah, si wanita langsung mengeluarkan sebuah pentungan, lalu memukul badan dan kepala Tuan Menteri tersebut. "Hai menteri jahat, aku bukan wanita tahu. Akulah pemilik lembu yang kau tipu. Sekarang terimalah pembalasanku. Aku minta bayaran lembuku. Ayo bayar, bayar!" teriak pemuda itu sambil berkali-kali memukul badan dan kepala Tuan Menteri. Darah segar pun mengalir dari mulut, hidung, dan telinga menteri itu, sehingga ia pun tak sadarkan diri. Mengira bahwa Tuan Menteri sudah mati, masuklah wanita palsu itu ke dalam rumah dan menjarah barang-barang yang ada. Sesudah itu barulah ia pulang dengan menggondol harta kekayaan menteri jahat itu. Ketika istri Tuan Menteri pulang ke rumah, ia menjerit histeris lantaran melihat kondisi suaminya babak belur penuh darah dengan posisi tergantung di tiang penyiksaan. Ketika tali gantungan dilepas, ternyata suaminya masih bernafas. "Siapa yang melakukan semua ini, wahai suamiku?" tanya sang istri. "Pemuda si pemilik lembu, wahai istriku," jawab Tuan Menteri merintih. Karena luka yang dialaminya cukup parah,
Tuan Menteri pun akhirnya jatuh sakit. Mendengar kabar itu, si pemuda tampan menjadi gelisah. Ia takut kalau identitas dirinya sampai ketahuan. Si pemuda tampan lalu segera menemui Abu Nawas untuk meminta solusinya. Abu Nawas pun memberi solusi kepada pemuda tersebut. Begini saja, kamu berpura-puralah menjadi dukun. Karena saat ini Tuan Menteri sedang mencari dukun. Lalu kamu cari cara agar semua pengawalnya meninggalkan Tuan Menteri seorang diri, saran Abu Nawas. Esok harinya dengan menyamar sebagai kakek tua bertongkat, si pemuda pergi ke rumah menteri tersebut. Ia memakai jubah panjang dan serba putih dengan langkah terbungkuk-bungkuk. "Tuan, ada perlu apa datang kemari?" tanya si pengawal. "Saya adalah dukun. Saya akan mengobati Tuan Menteri," jawab kakek dukun tersebut. Ia pun lalu diantar ke kamar Tuan Menteri yang sedang berbaring kesakitan. "Lukanya sangat parah, Tuan Menteri. Untuk mengobati luka Tuan yang parah ini, saya butuh daun kayu beserta akarnya," kata kakek dukun kepada Tuan Menteri. Menteri itu kemudian menyuruh 3 orang pelayan untuk memenuhi permintaan sang dukun. Tak lama kemudian, kakek dukun itu berkata kembali, "Maaf, saya ada yang lupa Tuan Menteri. Ada lagi daun kayu yang lain yang hamba butuhkan. Tolong supaya pelayan yang lain disuruh mencari." Maka menteri itu pun menyuruh pelayan lainnya, sehingga rumah itu kosong. Karena anak dan istri menteri itu sebelumnya sudah pergi keluar rumah. Setelah yakin bahwa rumah itu kosong, maka dukun itu segera mengambil pentungan dan dipukulnya sekujur badan menteri itu sampai babak belur dan mengeluarkan darah dari hidung, telinga, dan mulutnya. "Hai menteri, aku bukan dukun, tapi pemilik lembu yang kamu tipu. Mana bayaranmu?" bentaknya. Menteri itu pingsan dan tidak bernafas lagi. Dikiranya si menteri sudah mati, cepat-cepat dukun itu pergi karena khawatir para pelayan itu segera kembali. Setelah istri Tuan Menteri dan para pengawalnya kembali, dilihatnya Tuan Menteri dalam kondisi pingsan dengan luka yang tambah parah. Begitu Tuan Menteri tersadar dari pingsannya, ia khawatir dengan keselamatan dirinya. Ia pun menyuruh keluarganya untuk mengabarkan berita palsu kalau dirinya sudah mati dan mengadakan acara pemakaman palsu. Tujuannya adalah agar ia selamat dari rencana pembunuhan. Namun dasar Abu Nawas, ia bisa mengetahui rencana busuk si Tuan Menteri. Kemudian ia kembali menemui pemuda tampan tersebut. "Hai pemuda, aku tidak bisa menjamin nasibmu nanti. Mungkin tidak lama lagi identitasmu bakalan terbongkar," ucap Abu Nawas. "Tapi menteri itu kan sudah mati Tuan, dan akan dimakamkan hari ini. Tidak ada lagi yang tahu identitasku selain Tuan," balas si pemuda tampan. "Kamu tidak tahu, hai pemuda, dia hanya berpura-pura mati untuk menyelamatkan diri darimu," jelas Abu Nawas. "Tapi jangan khawatir, aku masih punya ide. Kali ini kamu tak perlu menyamar. Kamu cukup membaur saja dengan para pelayat dan ikut mengusung keranda mayatnya." Lantas Abu Nawas menemui seorang penunggang kuda tercepat di daerahnya. "Hai anak muda, maukah kau kuberi uang? Tapi syaratnya kamu harus mendekati liang lahat saat jenazah Tuan Menteri sudah sampai di pemakamannya. Lalu kamu berteriak, 'Akulah pemuda si pemilik lembu,' dan kamu lari sekencang-kencangnya menggunakan kudamu." Keduanya pun akhirnya sepakat. Esok harinya, iring-iringan jenazah menteri itu berangkat dari rumah menuju pemakaman, lengkap dengan orang besar, orang alim, sanak keluarga, dan sahabat almarhum. Begitu sampai dekat liang lahat, terdengar teriakan, "Akulah pemuda si pemilik lembu." Suasana di kuburan menjadi kacau karena para pelayat kemudian berlarian ingin mengejar orang yang berteriak tadi. Namun apa daya, orang yang dikejar sudah kabur dengan kudanya. Sementara keranda yang berisikan Tuan Menteri ditinggal tidak terurus.
Pada saat itulah si pemuda pemilik lembu yang sebenarnya muncul di hadapan Tuan Menteri. Ia membuka keranda dan memukul Tuan Menteri berkali-kali dengan menggunakan pentungannya. Kali ini Tuan Menteri benar-benar sudah mati. Lain halnya dengan penunggang kuda tadi. Akhirnya ia terkejar dan tertangkap dan kemudian dibawa ke kuburan Tuan Menteri. Upacara pemakaman yang tadinya hanya pura-pura kini menjadi upacara sungguhan karena menteri yang diusung di dalam keranda itu benar-benar sudah mati. Badannya hancur dan tidak bernafas lagi tanpa diketahui siapa pelakunya. Hal itu mengagetkan seluruh pelayat yang ada di situ. "Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu berteriak mengaku pemuda si pemilik lembu?" bentak anak Tuan Menteri. "Aku hanya disuruh Abu Nawas karena diberi upah olehnya," jawab si pemuda. "Hai Abu Nawas, kenapa kamu melakukan itu? Kamu telah membunuh ayah saya." "Membunuh ayah kamu? Jangan menuduh sembarangan. Perilaku ayahmu sendiri yang membuatnya demikian. Sudah berapa banyak warga yang mati disiksa oleh ayahmu? Dan sudah berapa banyak istri orang yang dinodai oleh ayahmu? Rasanya tidak usah diperpanjang lagi masalah ini. Justru itu akan membuat malu besar nantinya. Lebih baik kamu doakan saja agar bapakmu diampuni oleh Allah." Anak menteri itu terdiam, sebab ia tahu semua perbuatan bapaknya. "Barangkali memang demikianlah takdir ayahku," pikirnya dalam hati sambil berjalan pulang ke rumah. Kini para penduduk sudah mulai hidup tenang karena sudah tidak ada lagi menteri yang akan berbuat jahat kepada warganya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.